Saudara Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa memperbolehkan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) mengikuti seleksi prajurit TNI. Langkah ini ditempuh Andika dengan mencabut ketentuan yang selama ini diterapkan dalam proses seleksi prajurit, yakni keturunan atau simpatisan dari keturunan PKI dilarang mengikuti proses seleksi prajurit TNI. Apa dampak dari keputusan ini? Kita akan membahasnya bersama mantan Kepala BAIS Badan Intelijen Strategis TNI, Laksamana Muda Purnawirawan Soleman Ponto, dan pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISS), Hairul Fahmi. Bung Hairul dan Pak Soleman, selamat sore, sehat selalu. Selamat sore. Ya. Saya ingin tanya ke Pak Soleman dulu. Pak Soleman, ini kan revisi dari Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, dalam proses seleksi prajurit TNI terkait dengan keturunan PKI. Artinya selama ini seleksi prajurit TNI, saya tahu istilahnya adalah litsus, itu kemudian menerapkan aturan yang salah. Begini, coba dengar itu. Sejak saya masuk TNI, masuk AKP itu tahun 78, tidak ada larangan bagi anak keturunan PKI untuk ikut mendaftar, tidak ada. Oke. Kan pas apa yang dikatakan Pak Hasanuddin itu, tidak ada larangan bahwa dia siapa saja boleh mendaftar, tidak ada masalah mendaftar. Jadi kalau pendaftaran siapa saja boleh ikut. Dalam tapi nggak lulus. Tidak ada persyaratan, kecuali anak PKI dilarang mendaftar, nggak ada. Oke, mendaftar tidak dilarang, tapi ketika mendaftar dipastikan tidak lulus. Nah, belum tentu. Yang tidak lulus itu bukan hanya anak PKI. Siapa saja yang tidak memenuhi persyaratan kelulusan itu pasti tidak lulus. Oke, artinya Anda mengatakan begini Pak Soleman. Apakah dia keturunan PKI atau tidak menjadi dasar kelulusan. Tapi kemudian ada tes-tes fisik maupun psikis yang kemudian menentukan kelulusan. Yes. Apakah dari dulu seperti itu? Iya, dari dulu saya masuk seperti itu kok. Bukankah kemudian ada tanda khusus di KTP bagi keturunan PKI? Karena saya juga hidup dan besar di era Orde Baru. Makanya mau ada tulisan di KTP itu kan bukan urusan TNI, tapi bagi TNI ketika mendaftar tidak ditulis persyaratannya bahwa kecuali anak PKI dilarang mendaftar atau anak PKI dilarang mendaftar. Kan tidak ada dalam persyaratan itu. Coba cari dalam itu telegram Panglima. Tidak ada tulisan itu. Baik, jadi Anda mengatakan bahwa nggak ada perubahan sama sekali sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Panglima TNI saat ini. Sesungguhnya itu sudah dijalankan sebelumnya? Sejak saya masuk persyaratan pendaftaran tidak ada pernah perubahan. Bahkan tahun 78? Sejak tahun saya lulus tahun 78, saya mendaftar tahun 73, 74. Oke, baik. Tidak ada. Bung Hairul, apakah benar apa yang disampaikan oleh Pak Soleman? Ya, cara eksplisit memang enggak. Setahu saya enggak tercantum ya, tapi saya mengalami juga hal-hal seperti yang Mas Aiman tadi sampaikan ya. Ada beberapa tanda betul ya? Bahkan masuk sekolah negeri pun setahu saya tidak bisa. Kalau sekolah negeri mungkin masih bisa ya, tapi beberapa teman saya bekerja menjadi PNS tidak bisa. Betul, itu dialami. Beberapa teman yang ikut seleksi, ikut ini, dia bisa daftar, betul. Tapi berkali-kali mendaftar tidak pernah lolos, dan ternyata yang kita peroleh informasi kemudian karena kebetulan saya juga sempat menjadi salah satu ini ya panitia ini baru pada waktu itu yang saya alami itu baru Menwa nih. Menwa itu iya, Menwa aja itu dulu litsus itu kalau ada kode di KTP-nya nggak bisa lolos. Betul. Berkali-kali teman saya ini ikut mendaftar nggak lolos, kita tanya ternyata karena di keturunan PKI ada kode ET dan apa segala macam X-nya itu kan begitu. Kodenya X kalau tidak salah, betul? Iya, kalau saya pernah melihat itu. Lingkungan X. Oke. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Soleman mematahkan itu semua, tidak pernah ada itu. Benarkah itu menurut Anda? Ya itu tadi, kalau mendaftar saya kira bisa, tapi kan kemudian faktanya yang kita lihat bahwa sangat sulit ya seorang keturunan PKI itu ternyata bisa lolos menjadi. Meskipun tadi kata kalau tidak lolos bukan karena ex-PKI-nya. Nah, masuk logika. Yang banyak yang saya alami ya di lingkungan saya itu ada saudara bahkan yang kebetulan orang tuanya diindikasikan begitu, dia ikut kakak orang tua kami gitu ya, kakak orang tua kami dan dia lolos. Tapi kalau dengan kakak orang tuanya dia tidak lolos gitu. Tunggu sebentar. Jadi sebenarnya dia adalah keturunan PKI begitu ya?
Iya, Tapi pindah KK, pindah kartu keluarga. betul, artinya. Dan lolos apa nih? Lolos seleksi TNI? Iya, lolos. Artinya kalau alasan kegagalannya karena persoalan tidak layak secara fisik maupun secara psikis gitu ya. Itu kan nyatanya ketika dia ubah KK, dia lolos gitu. Oke, sebelum dia ubah KK, masih keturunan PKI, atas kepala keluarga yang keturunan PKI itu, dia pernah mencoba juga seleksi TNI, nggak lolos? Nggak lolos. Pak Soleman? Begini, saya 15 tahun menjadi tim seleksi masuk TNI. 15 tahun loh, Pak. Ya. Jadi ketidaklolosan seperti tadi. Tahun ini dia pakai kartu nama keluarga A. Tahun depan B. Sudah pasti tidak akan lolos. Kenapa? Pembohongan. Dia tidak jujur. Nah, itu. Tapi kan Jadi dia kalau tidak menghilangkan berbohong kepala berkali- keluarganya, hanya pindah KK misalnya. Bisa saja kan? Pindah kakak. Itu kan ada pertanyaan. Kita kan tidak terima begitu saja. Setelah terima, kita... Meskipun faktanya lulus tadi Pak Hairul. Loh, belum tentu. Sebentar Pak. Apa kelulusan itu? Satu, dia bohong sudah. Mengganti. Kan kita cek tempatnya. Ini bohong. Sudah tidak boleh. Pasti gagal. Bohong. Yang kedua, dalam perjalanan kita sudah lihat. Dia pemuja. Ya. Apakah dia pemuja paham? Yang dilarang kan paham. Bukan hanya organisasi. Tapi paham Leninis, paham komunis, paham itu. Apakah dia pemuja paham itu? Apakah dia pemuja pemberontakan? Itu bisa kita lihat dalam pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu berlaku bukan hanya untuk anggota turunan TNI, PKI. Tapi semua yang mendaftar, kita akan tes, kita akan lihat apakah ada keterpengaruhan terhadap paham-paham itu. Tapi begini, dari video Panglima TNI kan jelas bahwa ada perdebatan sebelumnya terkait dengan keturunan atau simpatisan PKI yang merupakan keturunan ya, bukan PKI lagi. Tapi kemudian gagal dalam seleksi, lalu kemudian Panglima TNI mengubah itu semua. Tidak, itu yang tanya, yang jawab yang nggak benar kan ditanya kelulusannya kenapa? Karena dia keturunan. Ya bukan itu. Ya benar Panglima TNI kalau keturunan tidak ada landasan hukum bahwa kalau keturunan dia tidak boleh masuk. Tidak ada, benar beliau. Tapi kan itu yang kemudian diputuskan oleh Panglima TNI. Kalau tidak ada Panglima TNI artinya memang tidak diluluskan terkait dengan keturunan PKI tadi, kan begitu ya? Makanya saya bilang kita harus tanya baik-baik terlebih dahulu. Itu yang namanya seorang bintang 2, kalau ditanya Panglima seperti itu ada kepanikan, ya itu paniknya jawabnya seperti itu. Jadi kalau Panglima bilang, apa kan tadi ditekan, apakah karena dia keturunan tidak lulus? Iya karena keturunan. Bukan, kalau karena keturunan dia tidak lulus, ya keliru. Betul Panglima. Kalau jawabannya bahwa itu karena keturunan dia tidak lulus, ya keliru. Benar Panglima, keliru. Tidak ada alasan. Tapi ketidaklulusan bukan karena keturunan, tapi karena keterpengaruhan. Nah, saya kan ikut 15 tahun. Tapi ini jenderal yang bicara kan, yang punya keputusan. Bintang 2 kalau tidak salah. Ya justru itu, kalau keterpengaruhan ya keliru. Harus dirubah, tidak boleh. Bukan, kalau meskipun itu fakta yang ada. Baik, saya ke Bung Hairul. Bung Hairul, kalau Anda lihat video dari Panglima TNI yang kemudian merevisi dari kelulusan seleksi prajurit TNI terkait dengan keturunan PKI, apa yang Anda dapatkan di situ? Gimana Mas? Kurang jelas? Gimana? Kalau Anda melihat video dari Panglima TNI yang merevisi soal prajurit TNI, seleksi prajurit TNI yang gagal dan kemudian direvisi terkait dengan keturunan PKI, apa yang Anda bisa simpulkan dari situ? Oke, ya saya kira terlepas dari apa yang disampaikan Pak Soleman, ya ini saya kira ini juga menegaskan ya apa yang dinyatakan Panglima melalui videonya itu menegaskan bahwa memang tidak ada kebijakan yang diskriminatif terkait itu. Keturunan tidak boleh, keturunan nggak ada masalah, tapi ketika pemahaman tidak boleh, itu kita sepakat karena masih ada TAP MPRS, betul ya? Termasuk bukan hanya PKI ya. Iya betul. Bukan hanya PKI, betul. Kanan dan kiri itu. Kanan dan kiri betul. Termasuk LGBT. Jadi kanan kiri. Kanan maksudnya misalnya HTI begitu yang sudah dibubarkan ya? Betul, satunya. Iya. Jadi dari HTI sampai PKI ketika ada pemahaman itu tidak boleh. Pemahaman tidak boleh.
Tapi kalau mau keturunan tahu, tidak ada itu. kaitannya. Apakah itu Kalau HTI, keturunan apakah itu tidak ada PKI? kaitannya, nggak ada kaitan. Silakan Bung Hairul. Gini Mas Aiman, kita ingat tahun kemarin ada kasus beberapa 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, saya lupa, 3 tahun yang lalu ya, itu kasus taruna keturunan Prancis Enzo Zenzali. Ya, bawa bendera waktu itu kan? Ya, bawa bendera. Ya. Netizen meminta Enzo dikeluarkan dari taruna karena Ya. alasan terpapar radikalisme, dan pada waktu itu TNI memutuskan untuk Enzo tetap mengikuti pendidikan taruna. Nah, di sini poinnya di sini. Saya ingin ingatkan pada semua pihak bahwa kita jangan, saya juga tidak Menghakimi gitu ya? kita pertama tidak menghakimi, dan kita juga tidak boleh meragukan bahwa pendidikan di TNI ini kan juga tidak main-main ya. Betul. Ada proses indoktrinasi di situ. Jadi apapun latar belakangnya, keturunan siapapun dia, penjahat sekalipun gitu ya, kalau dia masuk artinya dia layak. Kedua, kemudian setelah dia dididik, dia akan berpegang teguh pada 2 hal setidaknya. Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, itu saja saya kira yang paling penting dipastikan gitu. Dan pemahaman itu akan tampak ketika ia terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri, Pak Soleman. Kelihatan, sangat kelihatan. Begitu dia sudah apakah dalam pendidikan, kalau lolos dalam tes, maka ada pendidikan. Lolos dalam tes, maka ada dalam penugasan. Dalam penugasan akan kelihatan, dia ke kanan, ke kiri, ke tengah itu kelihatan. Kelihatan. Itu sangat kelihatan. Jadi tidak perlu dikhawatirkan tahu, karena semua akan tampak terang benderang nanti. Tampak. Kan saya bilang, saya 15 tahun ikut di situ. Baik. Jadi bukan hanya bicara saja, tapi Ya. saya yang lakukan, ikut di dalam. Iya. Bais tentu ikut Litsus ya waktu itu ya? Ikut proses dalam Litsus itu. Semuanya saya ikut membuat, Baik. ikut bertanya. Baik. Terima kasih Laksamana Muda Purnawirawan Soleman Ponto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, dan juga pengamat militer dari ISIS, Bung Hairul Fahmi, terkait dengan keputusan Panglima TNI yang merevisi seleksi prajurit TNI dan meluruskan bukan keturunan, tapi pemahaman yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau keturunan, maka tidak ada dasar hukum yang jelas untuk kemudian bisa menggagalkan. Terima kasih Pak Soleman dan Bung Hairul Fahmi. Selamat malam, sehat selalu.